Benang kutukan sang penjahit. Di sebuah desa kecil yang tenang, tersembunyi di antara ladang gandum dan hutan pinus, hiduplah seorang penjahit tua bernama Paraga. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah kecil yang juga berfungsi sebagai bengkelnya. Meskipun hidup sederhana, hasil jahitan Paraga sangatlah luar biasa. Gaun-gaun buatannya tampak hidup, dan jubah-jubahnya mampu menahan angin dingin seolah-olah dipintal dari awan. Ia dikenal di seluruh desa sebagai penjahit terbaik, dan bahkan bangsawan dari kota datang kepadanya untuk memesan pakaian. Namun, ada satu hal yang tak diketahui banyak orang. Paraga menyimpan sebuah rahasia kelam. Bertahun-tahun lalu, saat masih muda, Paraga menemukan sebuah benang hitam misterius saat menjelajah ke dalam hutan terlarang. Benang itu berkilau dalam gelap dan terasa hangat di tangan. Tanpa tahu asal-usulnya, ia membawanya pulang dan mulai menggunakannya untuk menjahit. Sejak saat itu, kemampuannya menjahit melonjak tajam. Ia bisa menyelesaikan jubah mewah hanya dalam semalam. Namun tak lama setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pelanggan yang mengenakan pakaian dengan benang hitam itu mulai mengalami nasib buruk. Seorang gadis bangsawan tiba-tiba jatuh sakit. Seorang pedagang kehilangan seluruh hartanya dalam semalam. Seorang prajurit yang mengenakan jubah dari benang itu tewas dalam pertempuran. Meski dikenal sebagai pendekar tangguh, desas-desus pun mulai menyebar. Namun tak ada yang mencurigai Paraga karena penampilannya yang bersahaja. Sampai suatu malam, seorang wanita tua datang ke rumahnya. Ia mengenakan jubah kelabu dan membawa tongkat dari kayu cemara. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Raga," katanya dengan suara serak. "Benang yang kau gunakan itu bukan benang biasa. Itu adalah benang kutukan. Ditenun dari rambut makhluk kegelapan yang terikat di dalam hutan. Setiap jahitanmu membawa sisa-sisa kutukan padanya." Paraga terkejut dan memohon ampun. Namun wanita itu hanya berkata, "Kutukan itu kini melekat padamu, hingga kau menebus semua luka yang telah ditimbulkan oleh hasil jahitanmu. Kau akan menjahit untuk jiwa-jiwa yang tak bisa pergi." Sejak malam itu, dunia Paraga berubah. Siang hari, ia tetap melayani pelanggan. Tapi malam hari, bayangan-bayangan mulai mengetuk pintunya. Roh-roh mereka yang tersakiti oleh pakaian kutukan datang satu persatu. Mereka meminta dijahitkan pakaian terakhir, gaun pengampunan, jubah pelunasan, atau baju kesedihan. Paraga tidak bisa tidur. Ia menjahit malam demi malam, membetulkan kesalahan masa lalunya. Satu jiwa dalam satu lembar kain. Tahun berganti. Wajah Paraga semakin keriput. Namun ia terus bekerja. Semakin banyak roh yang datang, dan benang kutukan yang dulu begitu banyak kini semakin menipis. Tapi ia tetap tak bisa berhenti, sebab kutukan belum lepas. Suatu malam yang sunyi, seorang gadis kecil mengetuk pintu rumahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan gaunnya compang-camping. "Namaku Lani," katanya lirih. "Ibuku meninggal setelah memakai gaun dari benang hitammu." Paraga menangis. Ia menjahitkan Lani sebuah gaun putih bersih, tanpa satu helai pun benang kutukan. Ia menenunnya dengan benang biasa,
Namun dari lubuk hatinya yang paling dalam, gaun itu sederhana, tapi hangat. Saat dikenakan Lani, ia tersenyum. "Terima kasih," ucap Lani, lalu tubuhnya perlahan memudar seperti kabut pagi yang diterpa matahari. Keesokan paginya, Pak Raga ditemukan tertidur selamanya di depan mejanya, dengan benang terakhir di tangan dan senyum kecil di wajahnya. Rumahnya kini kosong, namun warga desa mengatakan bahwa jika kau mendekat di malam hari, kau masih bisa mendengar bunyi mesin jahit yang lembut, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menyulam akhir sebuah cerita. Tamat.